Sain UU, yang artinya, halo Rebahaners dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Barat Aninenu tahun 2018 akan menceritakan tentang sosok figur pimpinan muda kekinian, jujur, pemberani, berintegritas tinggi, peduli terhadap rakyat kecil, peka terhadap ketidakadilan, suka belusukan tapi bukan untuk pencitraan, tidak suka ingkar janji dan pastinya bukan dari geng Sengkuni. Siapakah gerangan? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita bernama Barat, sosok pemuda milenial yang tidak pernah merasakan kenyang dalam menuntut ilmu, yang mana saat ini dirinya telah menjalani proses wisuda di salah satu universitas di London dengan sang rektor yang tanpa bangga dan menjadikannya sebagai contoh untuk yang lain. Setibanya di rumah, Barat diberitahu oleh sang paman bahwa ayahnya telah meninggal dunia akibat terkena stroke. Walau seakan terpercaya, Barat berusaha menikapinya dengan tegar dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya pada saat itu juga. Dalam perjalanan menuju kampung halaman, kita akan dibawa flashback ke masa kecil Barat yang kala itu terlihat sangat dekat sekali dengan ibundanya. Barat sering diajarkan tentang pendidikan moral seperti bertanggung jawab dan tidak pernah ingkar janji. Sarana? Oke, basta. Bye. Dan inilah sosok Ragapa, ayah Barat yang menjabat sebagai seorang ketua menteri atau sekaligus pimpinan dari sebuah partai yang paling berkuasa pada saat itu. Tak heran jika Ragapa jarang sekali mempunyai waktu luang untuk putranya, dan ketika sedang butuh-butuhnya perhatian dari kedua orang tuanya, Barat justru harus kehilangan sosok sang ibunda yang selalu mendampinginya setiap hari. Dengan fakta bahwa Ragapa tidak bisa hidup sendiri, apalagi ada Barat yang masih kecil, termasuk urusan politiknya yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya Ragapa pun memutuskan untuk menikah lagi, meski pada kenyataannya si Ibu Tiri cenderung lebih peduli kepada Ragapa dan anaknya saja. క్లోజ్ అవుదాం అనుకున్నా ఏదో తెలియని ఇబ్బంది. Atas dasar itulah, Barat lebih sering menghabiskan waktu di rumah sahabatnya yang tiada lain adalah anak dari si paman tadi. Bahkan tak hanya itu, tepat ketika keluarga sang sahabat berpindah domisili ke London, Barat pun memilih untuk ikut tinggal bersama mereka serta melanjutkan pendidikannya di sana. నిజంగా అక్కడ ఉండగలవా? సుభాష్తో కలిసి చదువుకుంటాను. Kembali ke masa sekarang, Barat terlihat sudah tiba di kampung halamannya. Alih-alih bisa melihat wajah sang ayah untuk yang terakhir kali, Barat justru harus kecewa tatkala jasad sang ayah langsung dikebumikan setelah seorang rekan sang ayah bernama Parada mempercepat proses kremasi dengan alasan tak ingin memperpanjang kesedihan masyarakat. తలకొరువు ఎవరు పెట్టారు? తమ్ముడు. Baru saja selesai dikurapkan, media langsung dihebohkan terkait siapa yang akan menjadi ketua menteri selanjutnya. Di saat para anggota dewan yang lain berebut kursi ketua menteri, Parada yang cenderung lebih layak justru malah tidak tertarik dengan posisi tersebut. రాఘవరావు గారితో పాటు నవోదయ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు పైగా రాష్ట్రంలో సీనియర్ పొలిటీషియన్ కూడా. Masih di hari yang sama di tempat lain, Barat nampak tengah mencoba jalan kampung halamannya dengan mengemudikan mobilnya sendiri. Sejenak, ia terheran-heran dengan kondisi lalu lintas yang begitu carut-marut, mulai dari trotoar yang digunakan pemotor, lampu merah yang diterobos, melawan arus perboden, klakson yang klotar-kloter, sen kiri belok kanan, dan membawa muatan seenak jidat sendiri. Di sisi lain, demi menghindari runtuhnya partai, Parada pun meminta Barat untuk menjadi ketua menteri menggantikan sosok mendiang sang ayah. Sempat menolak karena tidak tertarik dengan dunia perpolitikan, Barat akhirnya bersedia untuk maju dengan Parada yang akan menjadi pembimbingnya. దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Setelah resmi jadi ketua menteri yang baru, Barat langsung membuat kebijakan terkait lalu lintas, yaitu sistem denda yang dinaikkan menjadi 20%. Sontak hal itu menimbulkan pro kontra, ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Parada sebagai pembimbing menilai jika Barat terlalu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. క్యాబినెట్తో మాట్లాడితే బాగుంటుంది. Keesokan paginya saat dalam perjalanan menuju kantor, Barat tak sengaja melihat seorang gadis yang berada di halte bus. Dia bernama Pasumati.
kita panggil saja Yuli, seorang mahasiswi dari keluarga kelas menengah ke bawah yang karena keluhannya Barat sampai mencari-cari nomor rumah Yuli yang awalnya dikira hanya orang iseng ngaku-ngaku ketua menteri, hingga akhirnya Yuli percaya setelah ia memastikannya sendiri. Siap. Hai, sir. I mean in a nice way. Hanya via telepon, Barat juga sempat mengajak Yuli minum teh meski dalam penjagaan ketat tim pengawal. Namun pertemuan ini tidak berlangsung lama karena di jam yang sama, Barat juga akan menghadiri sebuah acara rapat di gedung parlemen. Bye. Bye, sir. Di dalam ruangan rapat, kita akan diperkenalkan pada pimpinan dari partai oposisi bernama Surya Pati. Ia dengan terang-terangan menolak kebijakan terkait kenaikan denda yang dianggap sangat membebani rakyat sehingga terjadi perdebatan di antara mereka berdua. నీకు రాచరికం రాజులు గుర్తొచ్చారు చిన్నప్పుడు తప్పు చేస్తే దండించిన మా అమ్మా నాన్న గుర్తు Selesai dengan permasalahan lalu lintas, Barat juga giat melakukan monitoring seperti memeriksa kelayakan infrastruktur, mengawasi jalannya anggaran, mencegah terjadinya pungli, suap menyuap, sogok menyogok, termasuk transaksi di balik meja yang selama ini sudah menjadi budaya. Selesai dengan urusan tetek bengek itu, Barat pun pergi ke kantor polisi untuk memeriksa kinerja para aparat. Di sana ia tersengaja menemukan satu kasus kejahatan yang melibatkan seorang pengusaha bernama Manohara yang tiada lain adalah putra dari Surya Pati, sehingga tanpa pikir panjang, Barat pun langsung mengutus seorang jenderal polisi jujur bernama Arvin untuk mengusut tuntas kasus tersebut. So, Dan inilah Manohara, sosok pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus perampasan tanah milik pemerintah. Ia terlihat masih santai menghadapi tuduhan tersebut karena yakin jika hukum di negara tersebut tidak akan mempan terhadap orang-orang seperti dirinya. Kembali ke Barat yang sudah mulai dimusuhi oleh beberapa pihak seperti partai oposisi, pengusaha, kontraktor, dan lain sebagainya. Melihat hal ini, Parada yang khawatir pun langsung menasihati Barat agar jangan terlalu frontal dalam membuat kebijakan. Bukan apa-apa, sejauh yang ia tahu, kejujuran biasanya tidak pernah menang dalam sistem yang sudah bobrok ini. అన్న ఎవరే పోస్ట్లో ఉంటే బాగుంటుందో ఆలోచించి ఫిక్స్ చేశాను Meski sudah diperingatkan, Barat tetap pada pendiriannya. Semua ini ia lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat yang meskipun kedepannya akan ada banyak ancaman dan gangguan, Barat sedikit pun tidak merasa takut ataupun khawatir karena dirinya punya keyakinan kuat terhadap satu zat yang maha kuat, zat yang tidak pernah tidur ataupun istirahat, zat yang selalu menemani kita setiap saat dan tidak sedikit pun setara dengan makhluk-makhluknya. Singkat cerita, rapat kabinet pertama sejak pemerintahan Barat pun akhirnya digelar. Masalah pendidikan menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini. Barat mendapati sebuah fakta menarik ketika sekolah swasta yang biayanya mahal justru malah lebih banyak diminati ketimbang sekolah negeri yang tidak memungut biaya sepeser pun. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ 2 స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి టెస్ట్ చేస్తారు Ternyata salah satu sekolah swasta tersebut dikelola oleh seorang menteri pendidikan yang juga hadir pada rapat tersebut. Sama seperti pejabat koplop lainnya, si menteri pendidikan sengaja melakukan pembiaran terhadap sekolah negeri supaya sekolah swasta yang dimilikinya banyak diminati masyarakat. Dan ujung-ujungnya dialah yang mendapat keuntungan. Untuk menindaklanjuti masalah ini, Barat pun langsung membentuk tim investigasi sehingga si menteri yang sudah kebakaran jenggot pun seketika menjadi sangat panik. Apalagi setelah Barat bersumpah jika dirinya akan menumpas tuntas para oknum yang ketahuan nakal. దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ తెలుసు అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న సీజ్ చేసి కేసులు నమోదు. Setelah menindak semua lembaga yang menyalahi aturan dengan melakukan penyegelan, asisten ketua tim penyelidik membawa semua anggota tim peneliti ke dalam ruangan dan betapa terkejutnya Barat sebab salah satu dari mereka adalah Yuli yang sontak menjadikan dia salah tingkah dibuatnya. iPads. I'll arrange, sir. Yeah.
Beralih ke rumah kediaman Suryapati, sesuai agenda yang telah dijadwalkan, Arpin memberitahu Manohara bahwa proses penyelidikan kasusnya akan segera dimulai. Selain harus kooperatif, Arpin juga meminta agar Suryapati tidak mengintervensi. Namun entah ada apakah gerangan di dalam kantor kepolisian itu sendiri, Parada tiba-tiba meminta paksa terhadap Arpin agar segera menghentikan penyelidikannya dan 3 నెలలు అందరు కళ్ళు నెత్తికెక్కిపోయాయి. ya, sungguh di luar dugaan. Parada bahkan mengancam akan memecat Arpin jika berani melawan, yang akibatnya dari desakan tersebut, akhirnya Manohara pun dibebaskan dari tuduhan dengan alasan kepolisian tidak memiliki saksi dan alat bukti yang cukup. న్యాయం గెలిచింది ప్రజాస్వామ్యం బతికింది దట్స్ ఆల్ Secara perlahan, tanggapan miring terhadap kredibilitas kepemimpinan Barat pun mulai bermunculan, tak hanya dari kalangan pengacara dan para penggiat sosial, termasuk warga yang melek politik pun ikut berkomentar, bahkan menuding jika yang dijanjikan Barat selama ini hanyalah akting untuk mencari sensasi saja. ఈడొస్తే హాని కాపాడతాడు యాక్టర్స్ కూడా పట్టుకురారండి వాళ్ళ ముందు పోండి 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 Disinilah ketangguhan karakter seorang pemimpin diuji, yang di saat Barat sedang ulang tarik, tiba-tiba ada undangan pertemuan partai di mana Parada meminta Barat untuk datang karena beberapa tamu penting akan hadir. Namun saat waktunya tiba, Barat seketika dibuat kaget, sebab yang dimaksud orang penting di sini tak lain adalah orang-orang yang dianggap bermasalah seperti si Menteri Pendidikan Suryapati, juga termasuk si Manohara itu sendiri. ముఖ్యమైన వాళ్ళందరంటే ఏదో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడతారనుకున్నాను. Ternyata Parada diam-diam telah bekerja sama dengan mereka, mungkin saja demi menyelamatkan partainya agar tetap berkuasa, entahlah. Namun yang jelas tak ada satupun yang peduli tentang kesejahteraan rakyat, melainkan hanya ambisi menjadikan jabatan mereka demi memperkaya diri semata. ఇలాంటి చెత్త అగ్రిమెంట్ గురించి Mengira Barat akan mau diajak kompromi adalah sebuah kesalahan besar, sebab pada kenyataannya dia tetap teguh pada pendirian awal, yakni akan tetap berjuang untuk mempertanggungjawabkan janjinya terhadap rakyat. Bahkan ketika Manohara mulai terpancing emosinya dan hendak akan memukul Barat dari arah belakang, tiba-tiba seketika semua tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Rupanya di balik kejujuran dan ketegasan sikap Barat, ternyata dia juga siap beradu fisik jika memang itu diperlukan. Keesokan harinya, ada beberapa orang mahasiswa datang menemui Barat. Mereka jauh-jauh datang dari sebuah desa terpencil, menyampaikan keluhan atas kinerja dewan dari partai Napodayam bernama Damu, yang alih-alih mensejahterakan rakyat atau paling tidak menjadi penyambung lidah aspirasi rakyat, si Damu ini justru mengkorupsi semua bantuan dari pemerintah. Yang lebih parahnya lagi, bahkan setiap ada orang yang berani bersuara, maka sudah pasti orang itu akan hilang dari peredaran bumi. అది రాయలసీమ సార్ రాయలసీమకి అందులో ఉండే Singkat cerita, pemilu legislatif sebentar lagi akan dilakukan dan si Damu kembali akan mencalonkan anaknya untuk menggantikan dia yang sudah habis periode. Namun setelah mempertimbangkan persoalan tadi, Barat menyatakan sikap untuk mendukung penuh pencalonan si pembicara yang bernama Raman, karena hanya itu cara yang bisa Raman lakukan untuk memajukan daerahnya sekaligus mengakhiri keserakahan si Damu tersebut. అభ్యర్థికి కాకుండా రమణకు మద్దతులు రాజకీయంగా అధికార పార్టీలోనూ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది. Dan inilah si Damu beserta anaknya menyikapi terkait kemunculan calon independen yang justru didukung langsung oleh ketua menteri yakni Barat. Parada kembali mengingatkan Damu akan cara curang yang dilakukan saat memenangkannya dulu. Intinya, Parada menyuruh mereka untuk melakukan hal yang sama pada persaingan pemilu kali ini. Dan ya, akibat intimidasi dan tindak kekerasan terhadap para simpatisan Ramana, maka yang lain pun dihantui ketakutan hingga memilih berhenti memberi dukungan. Tapi di sisi lain, Barat yang sudah paham kejadiannya akan seperti apa, langsung lekas mengutus Muhtar dan beberapa polisi pilihan untuk mengamankan Ramana sehingga
Akhirnya para keroncong kiriman Damu telah tumbang, sedangkan untuk Ramana sendiri berhasil selamat. Namun dengan insting penjahat seorang anggota dewan, tak sulit bagi Damu untuk menyeret Ramana dengan menggerakkan kepolisian setempat. Tanpa sadar, Barat jauh lebih cerdas dalam membaca situasi. Dan jangan salah, kini polisi-polisi bayaran itu sudah berhasil dikendalikan. Alhasil, Ramana pun dibawa ke sebuah tempat sebagaimana telah Damu perintahkan tanpa sedikit curiga dengan apa yang sebenarnya telah terjadi hingga ketika Damu hendak menginterogasi Ramana dan mungkin juga sudah berniat akan menghukumnya, tiba-tiba ya, untuk menjawab pertanyaan Damu di dalam bengongnya, Barat tegas menyebutkan bahwa sudah berjanji untuk menjadi backing bagi Ramana dan walau bagaimanapun, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tak terima dipermalukan, Damu mulai mengancam tidak akan membiarkan Barat pergi dalam keadaan selamat. Namun pada saat itu juga, Barat meminta waktu 10 menit untuk melepaskan gelar ketua menterinya sejenak. Sebab sebelum pergi, ia harus memberi Damu CS pelajaran terlebih dahulu. Bukan sekedar isapan jempol belaka, kurang dari 10 menit seperti yang dijanjikan, Barat terbukti mampu menaklukkan serangan brutal lawan sekaligus membuat Damu bersumpah atas nama Tuhan untuk berada di pihaknya. Namun berhubung cuaca buruk untuk perjalanan helikopter, Barat dan tim menginapi sebuah kampung di mana warga suku adat di sana meminta Barat untuk ikut dalam sebuah upacara adat tradisi mereka. Singkat cerita, pemilu pun selesai digelar dan Ramana lolos jadi pemenang untuk perwakilan daerahnya, sementara ayah Yuli yang merupakan seorang inspektur polisi baru kali ini mengalami mempunyai ketua menteri yang benar-benar peduli pada orang kecil, sadar bahwa Barat adalah sosok pemimpin sejati, ia pun merestui hubungan mereka. Seperti yang dikatakan ayah Yuli, Barat tidak keberatan untuk mengunjungi warga terpencil yang kurang mendapat perhatian pemerintah pusat. Dia datang tidak hanya memberi harapan, tapi memperjuangkan bukti nyata bahwa mereka yang jauh di sana berhak mendapat kesejahteraan, jaminan kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak seperti warga pada umumnya. Berangkat dari hasil temuannya di lapangan, Barat pun menguraikannya dalam rapat parlemen yang karena permasalahan tersebut mustahil teratasi dalam waktu serentak, maka solusi terbaiknya adalah dengan menerapkan sistem otonomi desa sehingga pemerintahan desa bisa mengelola sendiri anggaran yang diberikan oleh pusat. గ్రామంలో స్వయం పరిపాలనకి నాంది పలుకుతాం. Atas jasa-jasa baiknya itulah, nama Ketua Menteri Barat menjadi panutan di hati setiap lapisan masyarakat. Tapi tentu saja tidak bagi politisi busuk yang justru sibuk mencari kesalahan Barat untuk melengsarkan dia dari jabatannya. Karena hampir tak menemukan celah kesalahan sama sekali, akhirnya hubungan asmara dan kedekatan Barat dengan Yuli pun dijadikan senjata. Media dan surat kabar diperalat parada CS untuk mempolitisasi hubungan pribadi mereka, sehingga nama baik Barat sebagai ketua menteri pun tercoreng label skandal dalam hitungan menit saja. నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలికిన నవశక రూపకర్త ఏది శాశ్వతం కాదన్నట్టుగా. Tak hanya itu, ayah Yuli ikut menanggung malu, bahkan ia sempat jadi buruan para wartawan. Namun terlepas semua ini hanyalah fitnah yang dibesar-besarkan, si ayah yang semula merestui hubungan Yuli dengan Barat pun terpaksa harus merubah kembali keputusannya. Untuk Barat sendiri, dia yang benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri, sehingga Parada yang memang inginnya seperti itu langsung mengkudeta posisi ketua menteri dengan menjadikan sumpah palsu sebagai senjata untuk menipu. రాజులు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల Dengan fakta bahwa Parada sudah resmi menjadi ketua menteri pengganti, Barat berusaha menghubungi Yuli untuk membicarakan apa yang telah terjadi. Tanpa sadar, saat ini Yuli sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Mengetahui hal itu, Barat pun pergi menyusulnya ke stasiun pada saat itu juga.
Bicara masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, Barat memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, terlebih untuk urusan hubungan dengan Yuli yang meskipun untuk saat ini sang ayah belum merestui, tetapi Barat berjanji akan tetap menunggu Yuli sampai kapanpun. Setelah diterpa isu yang terkesan cukup memalukan, akhirnya Barat buka suara di hadapan ratusan awak media. Intinya, dia sangat kecewa terhadap mereka. Apapun keberhasilan yang telah dicapai selama 8 bulan 13 hari menjabat, semua lenyap. Tergiur dengan penghasilan dari menyebarkan isu pribadi yang belum pasti, padahal Yuli sendiri begitu menghargai posisi Barat sebagai ketua menteri, meski terkait hubungan yang sangat pribadi dengannya. వాళ్ళు ప్రజలకు సేవకులనే విషయం మర్చిపోయి వాళ్ళని భయపెట్టి బతికేసే రౌడీ నాయకుల ఊరెళ్ళి మరి Terakhir, Barat menegaskan pada masyarakat bahwa dia tidak mau lagi peduli terhadap mereka yang tidak menginginkan perubahan. Perkataan tersebut membakar semangat rakyat yang sejatinya sudah merasakan banyak sekali perubahan setelah Barat menjabat, sehingga mereka pun bersatu mendesak keras para anggota dewan agar Barat kembali melanjutkan jabatannya sebagai ketua menteri. Suatu saat Arpin menemui Barat untuk memohon maaf atas kegagalannya dalam menjalankan tugas. Selain itu, Arpin juga menyampaikan penemuan fakta mengejutkan yang bukan hanya terkait kasus Manohara, melainkan tentang misteri di balik kematian ayah Barat sendiri. Tanpa menunggu lama, Barat pun langsung menuju sang narasumber bernama Mitra yang tinggal di sebuah desa terpencil. Dan inilah sosok Mitra, seorang wartawan investigasi senior yang kredibilitasnya terpercaya sejak masa pemerintahan Ragapa dulu, di mana Ragapa sendiri sudah mengetahui siapakah Parada. Faktanya, dia merupakan partner setia nomor 1 Manohara, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun aktivitas merugikan negara yang Manohara lakukan tanpa ada keterlibatan Parada di dalamnya. Here's the evidence, sir. Adapun terkait tewasnya Ragapa, Mitra yakin ada hubungannya dengan semua ini. Bagaimana tidak, beberapa kejanggalan terjadi seperti tidak dilakukan otopsi terlebih dahulu. Hal ini membuktikan bahwa mereka ingin membangun asumsi publik bahwa Ragapa meninggal karena penyakit yang dideritanya. Setelah menyerahkan sebuah presdis berisi informasi serta bukti-bukti terkait, Mitra dan Barat pun bersiap untuk pergi, sebab walau bagaimanapun Farada CS sudah mengetahui keberadaan mereka di sana. Dan benar saja, tepat saat Barat dan Muhtar tengah berjalan menuju parkiran mobil, ada beberapa pasang mata yang terus memantau dari kejauhan, termasuk seorang pria di atas loteng yang sudah siap menembakkan pistolnya dan sebutir peluru bersarang di lengan Muhtar yang memilih menjadi tameng untuk Barat. Setelah sempat mendapat perawatan di sebuah rumah sakit, perjalanan kembali dilanjutkan dengan menggunakan ambulan. Tak ada niatan kabur sama sekali, Barat justru sengaja memancing perhatian musuh agar terus mengejarnya. Tiba di sebuah pelataran yang terdapat bekas konstruksi bangunan terbengkalai. Tepat ketika konvoi musuh baru saja tiba di sana, Barat langsung menyambut kedatangan mereka dengan seluk beton yang masih ada tembok cornya, sehingga puluhan musuh berhasil ditumbangkan tanpa mengalami kesulitan. Tetapi masalahnya adalah alih-alih pergi mencari tempat aman untuk berlindung, Barat justru menantang untuk mendatangkan pasukan lainnya sebelum senja tiba. Bersamaan dengan kedatangan ribuan pasukan musuh dari arah depan, muncul ribuan pasukan lain persis dari sisi belakang, di mana mereka merangsak maju tanpa melibatkan Barat dalam pertempuran yang seketika pecah dan tak terhindarkan. Ya, ternyata mereka adalah warga suku adat yang percaya bahwa seorang pemimpin jujur sebagai jelmaan dewa yang pada titik ini mereka berjanji tidak akan membiarkan siapapun berani menyentuh Barat apalagi membinasakannya.
Dengan kawalan ketat dari ribuan warga tersebut, Barat dan Muhtar pun akhirnya bisa pulang dengan selamat. Namun keadaan ini justru menjadi sebuah tamparan keras bagi Parada yang mana telah mengirimkan 100 orang preman untuk menghabisi nyawanya. Tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi, Parada pun menceritakan seperti apa kisah 45 tahun persahabatannya dengan Ragapa, sekaligus mengakui bahwa dialah yang telah menyebabkan Ragapa meninggal dunia. Hal itu terpaksa dia lakukan karena Ragapa sudah tidak sejalan dengan konsep kepemimpinan Parada yang korup dan jahat. ప్రాయశ్చిత్తంలేనని తప్పులు చేశారు. Sempat memohon agar Barat tidak mengekspos apapun tentang siapa dirinya kepada publik, namun satu hal yang pasti terjadi bahwa cepat atau lambat keburukan akan tercium juga, yang atas dasar itulah Barat memiliki tanggung jawab untuk mengungkap fakta kebenaran ini di depan rakyat. Paling tidak, kejadian ini akan menjadi pesan untuk generasi yang akan datang. Akhirnya, jabatan Ketua Menteri pun kembali ke tangan Barat, sedangkan Manohara dan semua jajaran pejabat yang ikut terlibat diseret petugas kepolisian untuk menjalani hukuman akibat keserakahan mereka sendiri. అందరికీ న్యాయం చేస్తానని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Tamat ending yang sangat membaratkan. Pesan dari film ini adalah pemimpin sejati itu ketika bisa menciptakan masyarakat yang tidak tergantung pada seorang pemimpin. Adios, korek api Raja Namrud. Cuau, cuau, cuau.